YouTube channel. Bagi kalian yang baru mampir di channel aku, halo, aku Sipa Halida, dimana setiap 1 minggu biasanya aku upload 2 konten baru membahas mengenai tutorial desain di Canva, education, sharing session, dan lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. So, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan happy for watching. Oke, pertama-tama teman-teman ketik nama webnya adalah remove background ya. Di sini tujuannya adalah untuk meremove background foto anggota yang nantinya akan dicantumkan di desain ya teman-teman. Jadi ini khusus menggunakan Canva free karena memang di Canva-nya untuk Canva free gak bisa ngehapus remove secara langsung. Jadi teman-teman opsinya harus ke web ya, web gratis. Teman-teman cari lalu pilih yang paling awal. Nah, kalau untuk yang Canva Pro teman-teman bisa nanti ikutin abis langkah ini ya. Jadi ini untuk pengguna Canva free ya. Jadi di sini teman-teman harus menghapus dulu nih backgroundnya. Nah, ini tampilannya, lalu klik upload image. Selanjutnya pilih dari penyimpanan ataupun dari galeri langsung mengenai fotonya gitu ya teman-teman, foto yang mau dihapusnya. Aku ambil salah satu contoh ya, jadi nanti teman-teman ulangi secara berkala ya, karena aku cuma kasih contohnya satu foto doang gitu. Sesuaikan dengan jumlah anggotanya, kalau ada 10 ya remove dulu 10 fotonya gitu. Nah, ini udah terhapus ya teman-teman latar belakangnya, lalu klik download. Nah, ini udah terdownload ya teman-teman, bisa langsung cek aja di galeri kalian ya. Biasanya suka ada notifikasinya bahwa hasilnya sudah teremove. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, pertama-tama buka aplikasi Canva, lalu klik plus di pojok kanan bawah yang tombol ungu. Selanjutnya klik ukuran khusus karena kita akan mengcustom untuk ukuran 15 bit IG itu lebarnya 3240 dan tingginya 5400, satuannya pixel. Lalu klik buat desain baru. Selanjutnya klik kanvas yang kosong, terus klik warna. Kita akan mengganti warna kanvasnya ya, jadi warna salem. Klik plus di pengaturan warna, lalu klik kode hexnya, lalu masukin kode warnanya ya teman-teman, yaitu FFC F83. Klik masuk, warna salem ya teman-teman, kayak gini. Selanjutnya klik plus ke fitur elemen, teman-teman search nama elemennya itu adalah grid 9. Nah, kita pilih yang ini ya, yang kotaknya ada 9, yang paling pertama. Nah, ini teman-teman di keatasin ya, lalu tarik hingga seperti ini. Selanjutnya duplikat, taruh ke bawah, yang atas ada 3, baris yang di bawah ada 2, jadi totalnya ada 15 ya, hingga seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman ke fitur elemen, lalu ke opsi garis dan bentuk, pilih yang bulat ya teman-teman, elemen circle atau lingkaran. Nah, ini teman-teman taruh di atas ya. Untuk warnanya itu kode warnanya ini ya teman-teman, A83D28. Jadi teman-teman bisa custom aja untuk warnanya. Ini kita agak zoom dulu ya. Nah, hingga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya klik plus lagi, lalu teman-teman agak scroll lagi di fitur elemen. Nah, ke opsi frame atau bingkai ya. Bingkainya kita pilih yang bulat juga. Nah, ini circle frame, nama frame aslinya. Ini letakkan di atas elemen ini ya teman-teman, circle, namun agak lebih dikecilin. Nah, hingga seperti ini.
Oke, balik lagi ke fitur elemen. Teman-teman ketik nama elemennya adalah elemen papan, scroll agak dikit ke bawah. Aku pilih yang ini ya teman-teman, yang papannya ada gantungan tali ke atas. Ini gunanya untuk peletakannya di atas ya teman-teman. Nah, hingga seperti ini. Pokoknya ini diatur-atur aja untuk tata letaknya. Nah, hingga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya balik lagi ke elemen papan, scroll ke bawah hingga menemukan elemen papan yang ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada kayak tulisan Canva Pro ya untuk Canva Pro. Kalau misalkan teman-teman Canva Free bisa pilih opsi papan yang lainnya ya, karena banyak banget papan yang free yang bisa teman-teman gunain. Aku pakai yang ini taruh di bawahnya ya, kayak gini. Nah, selanjutnya teman-teman ke elemen, lalu ketik nama elemennya adalah elemen rumput ya, atau grass. Nah, aku pilih yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya, grass bush watercolor with flower illustration. Nah, ini letakkan di bawah frame, cuman ini kita agak crop ya teman-teman, agak crop hingga setengahnya. Lalu ini disesuaiin ya teman-teman. Letakannya disesuaiin. Nah, hingga seperti ini ya pokoknya. Oke, selanjutnya ke fitur teks ya teman-teman. Scroll fitur yang ada di bawah, geser ke kiri, tambahkan judul. Untuk fontnya ini kita ganti dulu ya jenis fontnya. Nama fontnya itu kita akan pakai font intro ya. Teman-teman bisa ketik aja font intro, lalu kita letakkan di atas papan ya. Untuk warnanya ganti menjadi warna putih. Untuk ukurannya ganti ya teman-teman jadi 55. Kita zoom. Nah, untuk yang di atas ini tuh untuk penamaan jabatannya ya teman-teman. Biasanya di struktur paling atas adalah DPL. Apa sih DPL? DPL adalah dosen pembimbing lapangan. Jadi di tiap kelompok KKN itu pasti ada dosen pembimbingnya gitu kan, namanya DPL. Nah, kayak gini. Lalu ini diduplikat lagi si teksnya, namun fontnya kita ganti ya. Nama fontnya itu adalah Mary Cat, font Mary Cat. Lalu klik si teksnya, kita kasih efek. Ke fitur efek teman-teman scroll ke kiri hingga mentok menemukan efek latar belakang. Jadi teksnya kita kasih efek latar belakang. Nah, jadi ada latar belakangnya kan, klik tengahnya ke pengaturannya, dan warnanya kita ganti ya, jadi warna putih si efeknya. Nah kak, gak kelihatan dong warna teksnya. Tinggal diganti aja nih ke fitur warna. Kita bakal pakai warna merah ya untuk tulisan namanya. Nah, ini tuh untuk apa sih kak? Yang ini itu untuk penulisan nama lengkap anggotanya ya. Jadi nanti teman-teman opsional ya, aku di sini pakai titel nama lengkap. Teman-teman tinggal ganti aja sesuai dengan nama dari masing-masing jabatannya gitu. Misalkan DPL nama dosennya siapa gitu ya, tinggal diganti. Nah, untuk yang ini itu ukurannya kita ganti ya teman-teman. Ukurannya itu 38 ya. Lalu ini ditaruhnya masuk ke dalam frame ya, agak di pinggir kanan lah kurang lebihnya, kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman harus perhatikan ya. Ini teman-teman klik
klik dari mulai frame yang warna merah, diklik, ditekan ya, hingga muncul opsi lainnya di bawah. Terus pilih beberapa, 1 yang frame-nya, 2 yang frame warna merahnya, 3 yang papannya, 4 tulisan DPL-nya, 5 tulisan namanya, dan 6 elemen rumput. Jadi unsur elemen yang ada 6 ini kita akan gabungkan ya di fitur lainnya. Teman-teman geser ke kiri hingga menemukan opsi gabung, klik gabung. Jadi nanti tergabung ya teman-teman, jadi gak usah nanti tuh nyari lagi frame-nya, nyari lagi papannya kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk efisiensi waktu, kalau udah tergabung gini gampang teman-teman nanti, karena nanti bentukan frame-nya hampir sama ya, tinggal diduplikat. Nah, diduplikat, taruh di baris kedua, taruh juga di baris kedua di kanan. Nah, nanti gampang ya teman-teman, opsional, tinggal merubah nama jabatan sama nama lengkap, terus sama masukin foto deh gitu, karena frame-nya sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikutin contoh yang aku ya. Pokoknya disesuaikan aja. Nah, hingga terbentuk seperti ini ya teman-teman, tata letaknya. Oke, langkah selanjutnya tadi kan kita tuh udah ngeduplikat frame ya teman-teman, sedangkan tadi tuh nama jabatannya tuh masih sama semua DPL, dan ada beberapa yang udah aku ganti ya. Nah, jadi gimana tuh Kak? Gampang banget teman-teman, tinggal klik si frame-nya, terus nanti di bawah ada keterangan pisahkan, kita pisahkan. Nah, teman-teman klik si tulisannya, terus tinggal masukin aja deh yang di baris ketiga sebelah kanan itu bendahara ya, bendahara 1. Biasanya suka ada 2 kan bendaharanya. Terus kalau kebesaran tadi melebihi papanya, tinggal teman-teman atur aja ya, dikecilin, dibesarin gitu. Sama nama lengkapnya juga ya teman-teman, bendahara 1 tuh siapa namanya gitu kan, misalkan Susanti gitu. Terus seberangnya ini juga sama, klik pisahkan, lalu klik si tulisannya ganti jadi sekretaris 1. Jadi nanti sekretaris 2-nya ada di desain halaman kedua ya, khusus untuk anggota. Ini mah cuma buat ketua-ketuanya gitu, kadip acara, kadip humas, terus ketua sekrenya gitu. Terus yang atas ke belah kiri sama dipisahkan juga. Jadi teman-teman kalau bisa di zoom aja ya, kalau misalkan kesulitan. Nah, ini tuh ketua ya, ketua. Kalau ketua sama wakil tuh tunggal ya teman-teman, jadi nggak ada tuh kayak yang kadip-kadip. Terus ini juga sama, dipisahkan juga. Lalu klik si teks jabatannya, ini tuh wakil ketua. Nah, kayak gini, kalau mau dikecilin tinggal diatur-atur aja. Nah, ini udah keganti ya teman-teman, urutannya dari DPL, baris kedua ketua dan wakil ketua, baris ketiga bendahara 1 sama sekretaris 1, baris keempat ada ketua divisi acara, ketua divisi humas, ketua divisi program, terus yang terakhir ada kadip logistik, PDD dan konsumsi. Nah, hingga seperti ini. Selanjutnya klik plus ke opsi unggahan ya teman-teman. Nah, di sini tadi kan udah aku contohin nih untuk teman-teman yang pakai Canva free ya. Jadi kan teman-teman bisa langsung unggah dari galeri atau unggahan gitu ya.
Nah, di sini tinggal masukin aja teman-teman foto yang udah di remove-nya ya. Teman-teman tinggal masukin fotonya sesuai dengan nama dan jabatannya gitu. Misalkan Raisa itu ketuanya, berarti foto Raisa ya masukin nih ke frame-nya. Nah, otomatis masuk. Terus teman-teman zoom. Kalau misalkan Kak ini kepalanya kepotong, gampang banget, bisa diatur-atur agak ke bawahin, ke atasin ya. Bisa diatur-atur, tinggal di tap 2 kali nanti bisa diatur-atur ya. Nah, dipasin lalu klik selesai. Tadi caranya di tap 2 kali lalu diatur-atur ya, kayak gitu. Terus Kak yang buat Canva Pro gimana? Gampang banget teman-teman, tinggal pilih si foto yang belum di remove ya. Ini contoh kasus foto yang belum di remove. Nah, ini teman-teman tinggal klik efek si fotonya, lalu pilih opsi penghapus latar belakang ya. Jadi nanti terhapus ini khusus untuk Canva Pro user ya, karena untuk penghapus latar belakang di Canva ini tuh hanya tersedia untuk pengguna Canva Pro saja. Jadi yang Canva Free tinggal ke web namanya remove background. Nah, ini udah terganti deh. Ini misalkan dosen DPL-nya Ibu Laras gitu kan, misal berarti taruh nih foto Ibu Laras di frame DPL. Nah, kayak gini. Tadi gampang ya, kalau misalkan mau diatur-atur tinggal di tap 2 kali. Nah, langsung otomatis mau dikeatasin, mau dikebawahin, tinggal diatur-atur lalu klik selesai. Nah, hingga seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal dimasukin aja semua fotonya ke dalam tiap frame-nya. Nah, pokoknya hingga seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ke fitur elemen, ke opsi garis dan bentuk, pilih yang rounded square ya nama elemennya. Nah, ini yang di samping elemen kotak atau persegi. Nah, ini teman-teman ganti warnanya ya. Tinggal diklik si elemennya, lalu ke pengaturan warna, masukin kode warnanya. Itu adalah F7944F. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ini teman-teman pilih duplikat ya si teksnya, teks font intro, ukurannya diganti jadi 100 ya, 100. Lalu di sini teman-teman tinggal masukin titelnya, yaitu Meet Our Team. Nah, diatur-atur, taruh di tengah-tengah hingga seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal ke fitur elemen lagi, lalu ketik nama elemennya adalah elemen awan. Teman-teman scroll ke bawah pokoknya hingga nemu yang ini ya, yang awannya ada 3. Ini nama elemen aslinya, yaitu detail traditional clothes. Nah, yang ini untuk penghias di baris pertama ya teman-teman. Nah, kayak gini, taruh di tengah-tengah, lalu diduplikat, taruh di seberang kanan ya, di tengah-tengah juga, hingga seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini udah jadi ya teman-teman untuk struktur kelompok KKN-nya ya. Selanjutnya untuk anggotanya gimana nih Kak? Teman-teman tinggal klik ini ya, yang ada tulisan angka 1 di pojok kanan bawah ya, filenya. Ini tinggal diduplikat aja ya, tinggal diduplikat hingga seperti ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini teman-teman buang titel yang tidak diperlukan ya. Bisa ikutin aja arahan aku, karena ini khusus untuk anggota. Misal ketua, kan udah ada wakil, jadi nggak perlu nih si frame ketua ini.
jadi tinggal dihapus aja. Langkah selanjutnya gimana nih Kak? Jadi tadi aku sudah bilang teman-teman buang elemen yang tidak diperlukan, dari mulai tadi elemen baris pertama sama kedua dihilangkan, sama baris ketiga yang tengahnya dihilangkan, karena anggota-anggota itu biasanya cuman ada di divisi-divisi sama sekben ya, sekretaris bendahara. Nah tadi kan kalau kita geser nih ke kiri, yang di baris ketiga kan sekretaris sama bendahara nih. Nah ini yang kedua kan, otomatis ini tuh titel untuk anggota. Nah yang ini kita mulai dari sekre dulu. Yang di halaman kedua itu sekretaris 2, jadi teman-teman tinggal tambahin aja huruf I kapital ya, sama yang bendahara juga gitu. Jadi sekretaris 2 dan bendahara 2. Nah untuk sekre dan bendahara sudah aman. Selanjutnya untuk divisi-divisi lainnya gimana nih Kak? Nah ini udah beberapa udah aku contohin ya, kurang lebihnya kayak gini. Tadi tuh untuk yang ini yang ada 4 itu divisi program ya, yang ini divisi program, terus di bawahnya divisi konsumsi, misalkan ada 3 orang tadi divisi program anggotanya ada 4, terus geser ke kiri divisi humas anggotanya ada 2, di bawahnya divisi PDD anggotanya ada 2, terus di bawahnya yang paling ujung di kiri divisi logistik anggotanya ada 3. Nah gimana nih Kak caranya? Nih aku bakal contohin salah satu ya teman-teman, jadi nggak bakal semuanya karena cukup memakan waktu gitu ya. Pokoknya kurang lebihnya hampir sama gitu ya, step by stepnya, jadi teman-teman bisa ikutin aja. Tadi kan ini kepisah-pisah lagi ya teman-teman, jadi ini teman-teman tekan lagi dari mulai prem hingga muncul opsi lainnya di bawah, pilih beberapa, prem, terus prem bulat 2, terus tulisannya 3, lalu papan 4, selanjutnya tulisan nama lengkap 5, dan rumput 6 ya. Tadi totalnya ada 6 unsur dalam satu bingkai yang udah jadi. Lalu geser ke kiri, klik gabung, dia tergabung ya. Kalau udah tergabung gini teman-teman kecilin, misalkan divisi acara itu anggotanya ada 4 Kak. Oke, ada 4 berarti kan harus dikecilin dong. Dikecilin nggak seperti ini. Lalu teman-teman duplikat. Pokoknya diatur-atur, klik yang bulat di ujung, duplikat lagi, taruh di bawahnya, duplikat lagi, taruh di bawahnya. Nah ada 4 kan. Nah ini digeser-geser. Nah ini kan udah nih teman-teman, tinggal kayak gitu ya. Kalau misalkan 3 gimana kayak udah tadi tinggal masukin aja gitu duplikatnya 3 kali gitu ya. Jadi disesuaikan aja kayak gitu. Dan di sini teman-teman perlu diingat, jangan lupa nama lengkapnya itu harus diganti ya sama nama lengkap dari anggota divisi acara tuh siapa aja namanya sama fotonya gitu. Nah kalau udah diduplikat teman-teman klik pisahkan lagi semuanya, karena kita akan memasukkan frame ya. Sebenarnya boleh dipisahkan boleh enggak ya. Jadi di sini tinggal ke fitur unggahan atau galeri, karena kan tadi ya ada anggota jadi pasti beda-beda dong fotonya. Nah di sini tinggal dimasukin aja anggotanya, tinggal diarahin aja. Nah gantikan anggotanya, pokoknya harus terus diganti ya teman-teman. Intinya disesuaikan aja ya, opsional diganti sesuai dengan anggotanya kayak gitu. Diganti foto dan juga
nama lengkap ya. Kalau di PC gak perlu karena kan itu masih satu divisi, cuman beda jabatannya aja gitu kan. Di slide kedua tuh jabatan sebagai anggota. Nah tadi kalau misalkan kepotong tinggal di tap 2 kali lalu diatur-atur, tinggal dihapus aja ini si premnya karena udah beres ya. Nah pokoknya tinggal dihapus-hapus aja si gridnya hapus. Nah udah jadi deh teman-teman. Ini halaman pertama. Lalu ini halaman kedua yang anggota. Kalau udah tinggal di download aja ya. Klik icon download di pojok kanan atas, lalu klik unduh. Untuk formatnya format PNG. Klik halaman 1 dan 2, klik unduh dan tunggu hingga desainnya tersimpan di galeri kalian. Oke, pertama-tama buka aplikasi 9 Square atau Gridmaker, lalu klik Instagram Gridmaker. Selanjutnya teman-teman pilih desain yang mau kamu grid, lalu klik checklist di pojok kanan atas, pilih opsi 3x5 untuk 15 bit IG, lalu klik checklist di pojok kanan atas. Dan tunggu proses slicing, dan ini dia hasilnya. Ini untuk patokan teman-teman mengupload ke Instagram dari page pertama hingga page ke-15 ya. Nah, next lagi, balik lagi ke Instagram Gridmaker, kita akan menggrid halaman desain yang kedua ya, yaitu yang struktur anggotanya. Nah, pilih desain yang halaman kedua yang struktur anggota, lalu pilih opsi 3x5 ya teman-teman, lalu klik checklist di pojok kanan atas, tunggu proses slicing, dan ini dia hasilnya. Oke, jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys, untuk struktur dari kelompok KKN gitu ya, dari mulai DPL-nya, dosen pembimbing lapangan, ketua, wakil, sekre bendahara, hingga divisi-divisi. Nah, biasanya yang suka ada anggotanya lagi itu tiap divisinya ya. Jadi di bagian awal, tampilan awal tuh biasanya tuh ketua-ketuanya gitu. Kayak misalkan sekre sama bendahara tuh kan biasanya ada sekre 1 sama sekre 2, jadi sekre 1 yang di depan, sekre 2 sebagai staf di slide kedua gitu. Nah ini kita coba lihat ya. Nah ini misalkan sekre 1-nya ya, ketua sekrenya. Nah biasanya suka ada stafnya, sekretaris 2 gitu. Jadi di next slide, lalu ada divisi ya, divisi acara, misalkan ini ketuanya, lalu nextnya di slide keduanya ini anggota dari divisi acara, kayak gitu ya teman-teman kurang lebihnya. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku, namanya Kensi_. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Nextnya kalian mau request konten apa nih? Boleh tulis di kolom komen. Dan bagi kalian yang lagi nyari ataupun butuh pembicara di bidang desain untuk keperluan seminar, webinar, pelatihan desain untuk acara organisasi, kampus ataupun sekolah, teman-teman bisa langsung aja DM aku ke akun Instagram @kensi_. Nanti linknya aku taruh di description box, atau teman-teman bisa langsung aja hubungi kontak admin yang tertera di description box. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.